Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiwi Ramadhani dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang, program studi Matematika NK tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional dengan judul Stability Analysis of the Coronavirus or COVID-19 Dynamics SEIR Model in Indonesia oleh LP Sinaga, Hana Sution, dan D. Kartika. Hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu adalah deskripsi masalah, yang kedua adalah asumsi, yang ketiga variabel dan parameter, dan yang keempat adalah model matematika. Kita masuk ke yang pertama, yaitu deskripsi masalah. Coronavirus or Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus penyebab penyakit ini disebut dengan COVID-19. Pada 12 atau bulan Desember tahun 2019, COVID-19 pertama kali ditemukan pada manusia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada pertengahan Desember. Pada 23 Januari 2020, pemerintah China melakukan karantina di kota Wuhan sebagai langkah pengendalian dari pandemi. Pada akhirnya, wabah akibat SARS-CoV-2 ini dinyatakan sebagai darurat global atau pandemi oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020. Penemuan COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Semenjak konfirmasi kasus pertama ini, kasus COVID-19 selalu meningkat di Indonesia. Nah, peneliti berpendapat alasan tingginya jumlah kasus di Indonesia ini mungkin dikarenakan kurangnya pengujian sehingga banyak sekali kasus yang tidak terdeteksi. Menangani masalah tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi mengubah istilah ODP atau orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, OTG, orang tanpa gejala, dan kasus terkonfirmasi menjadi kasus suspek, kasus probable, kontak dekat, dan kasus terkonfirmasi. Kita lihat dari kasus probable. Kasus probable sendiri adalah orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA berat atau gagal nafas akibat alveoli paru-parunya itu penuh dengan cairan atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR-nya. Kemudian kita lihat lagi kasus suspek. Nah, kasus suspek ini adalah orang yang memiliki salah satu ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan pada 14 hari terakhir sebelum dia memiliki gejala, orang tersebut memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19. Kemudian orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Untuk kasus konfirmasi merupakan orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang telah melakukan dibuktikan ya dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Nah, kasus ini itu dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian ada kontak dekat. Nah, kontak dekat adalah orang yang memiliki riwayat dengan riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Kemenkes sendiri telah mengatakan kalau riwayat kontak dekat yang dimaksud itu adalah yang misalnya nih ya, si individu ini melakukan kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi selama lebih kurang ya 15 menit dan jaraknya itu adalah kurang dari 1 meter atau 1 meter. Nah, kemudian misalnya nih, si individu ini melakukan sentuhan fisik langsung
dengan kasus probable atau terkonfirmasi positif. Dia ini misalnya bersalaman atau berpegangan tangan. Nah, itu juga termasuk dalam kontak dekat. Nah, kemudian ada orang yang memberikan perawatan langsung kepada orang yang memiliki riwayat kasus probable atau konfirmasi positif COVID, namun dia tidak menggunakan APD yang sesuai dengan standar yang ada. Lanjut. Berbagai bidang keilmuan yang bergerak di bidang kesehatan juga itu berusaha untuk mencegah bagaimana penularan atau penyebaran dari virus ini. Salah satunya itu adalah ahli farmakologi. Sebelum ditemukannya vaksin yang sekarang telah beredar, itu mereka juga melakukan banyak penelitian untuk dapat segera menemukan vaksin tersebut agar dapat mengatasi masalah untuk COVID ini. Nah, di sini untuk matematikawan dan peneliti di bidang lain dari berbagai negara juga berkontribusi untuk meneliti karakteristik virus dan sifat penyebarannya. Pemodelan matematis digunakan untuk memahami karakteristik suatu wabah, memprediksi infeksinya, dan mengambil keputusan untuk memutus mata rantai penyebaran. Peneliti melalui studi ini mencoba membangun model matematis penyebaran virus COVID-19 dan menganalisis kestabilan titik kritisnya. Kita masuk ke asumsi. Asumsi yang peneliti taruh atau peneliti letakkan pada jurnal ini, yang pertama itu adalah besarnya populasi konstan. Yang kedua, populasi bersifat homogen, di mana setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kontak dengan individu lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran virus corona ini terjadi dari orang ke orang atau dari individu ke individu. Yang keempat, orang yang telah sembuh tidak akan dapat kembali terinfeksi oleh COVID. Kita lihat variabel dan parameternya. Karena peneliti pada jurnal ini menggunakan metode SEIR, maka variabelnya yaitu ada variabel S, ada variabel E, ada variabel I, dan variabel R. Variabel S sendiri yaitu kelompok individu sehat yang rentan terhadap infeksi. Atau S ini biasanya singkatan dari suspect atau susceptible. Nah, E sendiri adalah exposed, di mana merupakan individu atau kelompok individu yang positif terkena virus selama masa inkubasi. Nah, orang ini dia memang sudah positif terkena COVID-19, tapi dia belum bisa menularkannya kepada orang lain dan belum ada gejala, belum memiliki gejala. Kemudian ada infection. Kalau infection ini adalah variabel I ya, itu merupakan kelompok individu yang positif terkena virus dan mungkin menularkannya kepada orang lain. Kemudian ada R yaitu recovery. Recovery sendiri adalah individu yang telah pulih atau sembuh dan dia memiliki kekebalan terhadap virus. Kita lihat parameternya. Parameter yang pertama itu kita lihat ada lambda. Lambda adalah tingkat kenaikan kasus suspek. Ada alfa, tingkat perubahan dari suspek ke klaster infeksi. Ini disebabkan karena interaksi dari individu yang terinfeksi. Kemudian ada beta, yaitu tingkat individu yang terinfeksi. Ada gamma, tingkat kesembuhan. Mu, tingkat kematian. Theta yang merupakan proporsi jumlah individu yang dicurigai berhubungan langsung dengan kelompok yang dipantau. Dan 1 kurang theta merupakan proporsi jumlah individu yang dicurigai kontak langsung dengan kelompok terkonfirmasi positif. Kita lihat model matematikanya. Model SEIR penyebaran infeksi COVID-19 terdiri dari 4 subpopulasi, yaitu S atau susceptible, exposed atau E, infected atau I, dan recover atau R, yang dibangun berdasarkan skema berikut. Jadi ini telah skema modifikasi model dari SEIR, dapat teman-teman lihat seperti ini. Dari skema ini nantinya kita akan mendapatkan atau memperoleh sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Seperti ada sistem persamaan atau turunan dari susceptible terhadap waktu, ada turunan dari expose terhadap waktu, ada turunan dari infected terhadap waktu, dan recover terhadap waktu.
Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi yang turunan itu? Kita lihat di sini. Kita lihat yang pertama itu ds per dt sama dengan lambda dikurang alfa S dikali theta E ditambah 1 kurang theta dikali I dikurang mu 1S. Nah, di sini kita lihat lebih dulu di skema ini atau diagram alir. Di sini ada panah yang masuk ke salah satu variabel, ke masing-masing variabel ya. Ini panahnya masuk ke S, yang ini panahnya masuk ke E, yang ini masuk ke I, yang ini masuk ke R. Ini juga masuk ke I ya. Ini dan masuk ke I. Ada juga yang keluar. Kalau panah ini itu berarti keluar dari S. Ini keluar dari S seperti itu. Maaf. Keluar dari S gitu. Jadi panahnya itu juga beragam. Nah, kita lihat di sini. Untuk panah yang masuk, setiap panah yang masuk ke variabel itu bernilai positif. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk bagian ds per dt. ds per dt untuk S sendiri ada panah yang masuk itu untuk parameter lambda. Parameter lambda sendiri adalah tingkat kenaikan suspek. Ya, suspek sendiri tadi kita ketahui bahwa orang yang dia itu individu atau orang yang rentan terhadap virus atau COVID-19 gitu. Jadi di sini siapapun yang rentan terhadap COVID-19, siapapun suspek itu dia bisa menjadi suspek ya. Siapapun individunya gitu, dia bisa menjadi suspek. Nah, kalau kita telah suspek ini, kalau kita telah menjadi suspek ini, kita bisa mengalami mu kematian atau kita bisa berada di titik expose, yaitu orang yang telah mengalami atau terdampak positif COVID, namun dia belum memiliki gejala. Belum memiliki gejala dan tidak menularkan kepada orang lain. Jadi dia bisa menjadi ini. Atau dia bisa langsung terdapat ke infeksius tingkat tinggi, sehingga dia itu nantinya bisa langsung menularkan virus itu kepada orang lain gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada lambda, ada theta. Jadi ds per dt itu adalah lambda dikurang alfa s, ini alfa s ini alfa s dikali theta e. Jadi alfa s ini buat saya memberitahu ya. Jadi alfa s ini adalah ini alfa ini milik si S, theta ini milik E, dan theta ini milik E gitu. Jadi ini ada pembagiannya di sini. Ini ada yang kurang ya. Ini 1 kurang theta. Jadi ini diagramnya kurang lengkap. Sempurna. 1 kurang theta. Jadi di sini bisa kita lihat ds per dt sama dengan lambda dikurang. Dia keluar dari S alfa S dikali theta E ditambah 1 kurang theta I dikurang mu 1S. Jadi kalau untuk yang menjadi suspek ini, dia bisa berhasil adalah orang yang rentan terkena COVID. Dan kalau dia telah menjadi suspek, dia bisa kemungkinannya menjadi seorang yang positif COVID, expose, atau kematian, atau diantaranya adalah infeksius atau infection. Nah, jadi dia ds per dt sama dengan lambda dikurang alfa s dikali theta e ditambah 1 dikurang theta i dikurang mu s, mu 1s. Kita lihat berikutnya adalah de per dt. De per dt sendiri ini alfa s theta dikali theta e ditambah 1 dikurang theta i itu masuk ya. Sama seperti ini. Ini kan tadi keluar dari S, tapi dia masuk ke E. Ini kan dia keluar dari S masuk ke E. Nah, jadi yang keluar dari S ini dia kita pindahkan ke sini karena dia masuk ke E dikurang. Jadi kalau kita telah kena expose ini, dia punya pilihan lagi.
bisa menjadi meninggal karena expose, atau bisa jadi dia pindah ya, terinfeksi ke lebih yang serius, ke infeksi dan bisa menularkan ke orang gitu. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu kematian dan menular ya. Ada dua kemungkinan, kematian dan menular gitu. Jadi DE per DT sama dengan alfa S dikali theta E ditambah 1 kurang theta I dikurang mu 2 tambah beta dikali E. Kita lihat yang DI per DT. Untuk DI per DT, tadi ini kita coba menjabarkan sedikit yang ini. Ini kalau dijabarkan menjadi mu 2E dikurang ya. Dikurang mu 2B dikurang beta dikurang, karena ini ada kurangnya di sini, beta E. Jadi di sini mu 2B dikurang beta E. Yang dari perpindahan dari expose ke infeksius itu adalah yang ini, yang B ini, yang BE, yang ini ya, yang ini, yang BE. Jadi di sini DI per DT-nya itu adalah beta E dikurang, kalau kita telah infeksius, kita punya kemungkinan meninggal. Ya, kita punya kemungkinan meninggal. Atau, nah kita ada dua kemungkinan lagi tadi. Kita punya kemungkinan meninggal atau kita sembuh. Tadi gamma ini adalah sembuh, gamma sembuh. Jadi kita punya kedua kemungkinan, kita bisa meninggal, kita bisa sembuh. Ini juga bisa kita jabarkan menjadi kurang mu 3i dikurang lambda. Nah, pada saat di R, untuk R ini, dr per dt sama dengan, dia kalau telah infeksius tadi, dia bisa kemungkinannya sembuh, atau dia bisa kemungkinan meninggal. Sehingga dr per dt sama dengan gamma I dikurang mu 4R. Jadi kalau kita lihat, kita baca secara keseluruhan lagi ini, persamaan diferensialnya, kita baca lagi. Untuk S, untuk penurunan S terhadap T sama dengan lambda dikurang alfa S dikali theta E ditambah 1 dikurang theta I dikurang mu 1S. Kemudian DE per DT sama dengan alfa S dikali theta E ditambah 1 dikurang theta I dikurang mu 2 ditambah beta dikali E. Untuk yang infection atau DI per DT sama dengan beta E dikurang mu 3 ditambah gamma dikali I. Untuk yang recover, DR per DT sama dengan gamma I dikurang mu 4R. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas sudah menonton video saya, dan saya minta maaf jika ada yang salah-salah di penjelasan saya tadi. Saya masih belajar, jadi kalau ada salah saya minta maaf. Mungkin penjelasan saya memang kurang komplit. Semoga kedepannya saya bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.